Selamat datang di Pesan Semesta. Kalian yang namanya terukir dalam 6 rasi bintang istimewa, bersiaplah merasakan getaran yang berbeda saat Lebaran semakin mendekat. Udara mulai dipenuhi aroma kebahagiaan dan semesta tengah menyiapkan kejutan-kejutan indah yang akan mengalir dalam hidup kalian. Bukan sekadar kebetulan jika hati terasa lebih hangat, bukan pula tanpa sebab jika harapan-harapan kecil mulai bersemi. Ini adalah waktu di mana pintu kelimpahan sedang terbuka lebar. Dan kalian adalah para tamu istimewa yang diundang untuk menerima hadiah-hadiah besar dari semesta. Baik dalam hubungan, karier, maupun rezeki yang tak terduga, energi positif sedang bergerak menemui kalian. Ah, maka duduklah dengan tenang, rasakan denyut nadi yang berdetak seirama dengan deburan ombak kosmis. Biarkan pikiran kalian jernih seperti air danau di pagi hari, karena kita akan memulai perjalanan batin untuk menyingkap tabir yang telah semesta bentangkan khusus untuk kalian. Tarik napas dalam-dalam dan dengan hati yang terbuka, mari kita melangkah bersama, membuka kartu pertama yang akan mengungkapkan kehangatan apa yang menanti di relung hati kalian. Kartu pertama, Asmara, Three of Wands. Three of Wands adalah kartu tentang pandangan jauh ke depan, perluasan cakrawala, dan antisipasi. Ia melambangkan momen ketika kalian telah meletakkan fondasi dan kini berdiri di ambang pintu, menanti kapal harapan berlabuh. Dalam konteks asmara, ini adalah energi penantian yang penuh keyakinan, bukan keraguan. Menjelang Lebaran, udara dipenuhi aroma kebersamaan dan kehangatan. Untuk kalian, enam zodiak yang namanya disebut, Three of Wands datang sebagai bisikan manis bahwa hubungan kalian tengah memasuki fase baru yang lebih luas. Bayangkan seorang nahkoda yang berdiri di tepi dermaga, menatap cakrawala dengan hati penuh harap. Itulah kalian saat ini. Bagi Taurus yang setia dan Virgo yang penuh perhatian, kartu ini menandakan bahwa investasi emosional yang selama ini kalian tanam perlahan mulai menunjukkan tunas. Mungkin akan ada percakapan panjang di malam hari, atau rencana halal bihalal bersama yang justru menjadi momen untuk semakin merekatkan hati. Bagi Gemini yang komunikatif dan Libra yang romantis, energi Three of Wands membawa peluang untuk bertemu dengan seseorang yang baru, mungkin di tengah keramaian persiapan Lebaran atau saat bersilaturahmi. Orang ini bukan sekadar kenalan biasa, ia hadir dengan membawa perspektif baru, membuka wawasan kalian tentang arti sebuah hubungan. Sementara untuk Pisces yang intuitif dan Leo yang hangat, kartu ini adalah tentang antisipasi yang manis. Mungkin pasangan kalian tengah menyiapkan kejutan kecil, atau justru kalian sendiri yang merasa dorongan kuat untuk menyatakan perasaan yang selama ini terpendam. Komunikasi akan mengalir lebih lembut, lebih dalam, dan penuh pengertian. Ada semacam kesepakatan diam-diam bahwa momen Lebaran ini adalah waktu yang tepat untuk memaafkan, melupakan, dan membangun jembatan cinta yang lebih kokoh. Bagi yang sendiri, jangan heran jika senyum hangat dari seorang teman lama atau sapaan ramah di masjid atau gereja mendadak terasa begitu berarti, membawa rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Pesan dan nasihat. Setiap zodiak memiliki caranya sendiri dalam menyambut energi ini. Taurus, jangan terburu-buru menikmati setiap prosesnya. Virgo, kendurkan sedikit analisis, biarkan hati yang memandu. Gemini, suara kalian adalah magnet, gunakan untuk mengungkapkan ketulusan. Libra, keindahan ada dalam keseimbangan antara memberi dan menerima. Pisces, percayalah pada naluri, ia takkan pernah menuntun ke tempat yang salah. Leo, biarkan cahaya hangat kalian menerangi hati orang lain. Ini adalah waktu untuk percaya bahwa apa yang kalian harapkan dari hubungan sedang dalam perjalanan untuk menemui kalian. Rasakan getaran hangat dari Three of Wands itu. Ia baru saja membuka pintu untuk perjalanan asmara kalian. Kartu kedua, Career, Four of Swords. Four of Swords adalah kartu istirahat, kontemplasi, dan pemulihan. Gambaran seorang ksatria yang terbaring di dalam ruang hening sebuah kuil mengajarkan bahwa setelah berperang, ada masanya untuk menarik diri, merawat luka, dan mengumpulkan kembali kekuatan. Ini bukan tentang kemunduran, melainkan tentang persiapan untuk langkah selanjutnya yang lebih kokoh. Dalam riuh rendah kesibukan menjelang Lebaran, kartu Four of Swords hadir sebagai pengingat yang lembut namun tegas. Istirahatlah agar kalian bisa melangkah lebih jauh. Untuk kalian, enam zodiak, kartu ini justru merupakan bentuk apresiasi alam semesta atas kerja keras yang selama ini dilakukan. Energinya mengatakan bahwa kerjasama dan usaha kalian mulai dilihat dan dihargai. Bagi Virgo yang perfeksionis dan Taurus yang pekerja keras,
Ini adalah tanda bahwa kalian boleh sedikit melonggarkan tekanan pada diri sendiri. Pujian dari atasan atau rekan kerja mungkin akan datang, bukan dalam bentuk gemuruh tepuk tangan, melainkan sebagai kepercayaan yang lebih besar atau tanggung jawab baru di masa depan. Ini adalah hasil dari konsistensi kalian, sebuah pengakuan diam-diam bahwa fondasi karir yang dibangun sudah kokoh. Untuk Gemini yang adaptif dan Leo yang ambisius, kartu ini mengajak untuk melihat ke dalam. Mungkin selama ini kalian terlalu fokus pada target eksternal, pada pengakuan dan sorotan. Four of Swords meminta kalian untuk menarik diri sejenak dari hiruk-pikuk kompetisi. Gunakan momen menjelang lebaran ini untuk melakukan retret kecil. Bisa dengan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa lembur, atau benar-benar mematikan notifikasi email kantor selama libur. Bagi Pisces yang mudah larut dalam emosi lingkungan dan Libra yang selalu berusaha menyenangkan semua orang, ini adalah waktu krusial untuk memulihkan energi. Kemampuan kalian yang peka terhadap suasana tempat kerja terkadang menguras tenaga. Kartu ini memberi izin untuk bersikap netral, untuk beristirahat dari hiruk-pikuk dinamika kantor, sehingga setelah lebaran kalian bisa kembali dengan perspektif yang lebih jernih dan ide-ide baru yang segar. Pesan dan nasihat, ingatlah bahwa diam bukan berarti berhenti. Taurus, biarkan tubuh menikmati istirahat yang layak. Virgo, lepaskan sejenak kendali, biarkan orang lain mengambil alih. Gemini, tenangkan pikiran yang selalu aktif, dengarkan suara hati. Leo, sorot lampu panggung tak harus selalu menyala, redupkan sejenak dan nikmati kedamaian. Pisces, lindungi energi, jangan biarkan stres orang lain mengusik mimpi. Libra, temukan keseimbangan dengan menarik diri, bukan hanya dengan memberi. Hargai diri sendiri sama seperti menghargai orang lain. Four of Swords mengajak untuk diam dan memulihkan, namun di balik heningan itu benih-benih rezeki mulai bergerak. Mari lanjutkan perjalanan. Tarik napas, dan dengan rasa syukur, mari buka kartu ketiga yang akan berbicara tentang keuangan. Kartu ketiga, keuangan, Seven of Pentacles. Seven of Pentacles adalah kartu tentang investasi, kesabaran, dan menuai hasil. Ia menggambarkan seorang petani yang berhenti sejenak untuk mengamati tanamannya yang mulai berbuah. Ini adalah momen evaluasi dan rasa syukur atas apa yang telah tumbuh dari kerja keras yang dilakukan di masa lalu. Saat daun pintu rezeki mulai terbuka, Seven of Pentacles hadir sebagai penegas bahwa usaha kalian tidaklah sia-sia. Menjelang lebaran, energi finansial untuk enam zodiak ini terasa seperti angin sepoi yang membawa aroma kesturi. Ini bukan rezeki yang datang seperti petir di siang bolong, melainkan buah matang yang perlahan siap dipetik. Bagi Taurus yang secara alami terhubung dengan energi kelimpahan, kartu ini bisa berarti bonus tahunan yang dinanti, atau hadiah lebaran dari atasan yang tak terduga. Bagi Virgo yang teliti dalam mengatur keuangan, ini mungkin adalah momen di mana tabungan kecil yang rutin disisihkan mulai terasa signifikan, atau ada peluang kerja lepas yang mendatangkan penghasilan tambahan. Untuk Gemini yang memiliki banyak ide dan Leo yang dermawan, Seven of Pentacles mengingatkan untuk melihat peluang di sekitar. Mungkin ada tawaran untuk proyek sampingan, bisnis musiman, atau bahkan THR yang jumlahnya melebihi ekspektasi. Pisces yang intuitif mungkin akan dituntun pada sebuah peluang investasi kecil yang aman, atau menerima hadiah berupa uang dari orang terdekat yang sangat membantu persiapan lebaran. Sementara bagi Libra yang sering dihadapkan pada pilihan, kartu ini meminta untuk bersikap bijak. Rezeki yang datang mungkin tidak dalam jumlah besar, tetapi cukup untuk membuat hari raya terasa lebih lega. Ini bisa berupa keringanan hutang atau kebutuhan pokok yang harganya lebih terjangkau. Intinya, semesta sedang berkata bahwa cukup itu adalah sebuah berkah. Pesan dan nasihat, kelola dengan hati bukan hanya dengan logika. Taurus, nikmati hasil jerih payah, tapi ingatlah untuk tidak berlebihan. Virgo, rencanakan dengan baik agar berkah ini bisa terus bertumbuh. Gemini, jangan buru-buru menghabiskan semua ide, fokus dulu pada satu sumber rezeki yang ada. Leo, kemurahan hati itu indah, namun pastikan kestabilan finansial sendiri juga terjaga. Pisces, percayalah pada aliran, tapi tetap buat batasan yang jelas. Libra, pilihlah dengan bijak antara keinginan sesaat dan kebutuhan jangka panjang. Bersyukurlah atas setiap rupiah yang datang, karena ia adalah wujud cinta semesta pada kalian. Aliran rezeki dari Seven of Pentacles terasa begitu nyata, bukan? Ia memberi kehangatan di hati. Sekarang, mari tengok apa lagi yang semesta siapkan. Dengan penuh harap, mari buka kartu keempat yang akan mengungkapkan peruntungan kalian.
Kartu keempat, peruntungan, The Lovers. Kartu The Lovers adalah kartu yang sangat kuat. Ia melambangkan pilihan, hubungan, dan nilai-nilai yang selaras. Lebih dari sekadar cinta romantis, ia adalah tentang keputusan yang lahir dari hati yang paling dalam, tentang memilih jalan yang sesuai dengan jati diri. Ia seringkali menandakan datangnya momen penting yang akan mengubah arah hidup. Roda kehidupan berputar, dan The Lovers menunjukkan bahwa putaran itu kini mengarah pada fase yang lebih baik. Untuk kalian, 6 zodiak menjelang lebaran ini, keberuntungan akan datang dalam balutan pilihan-pilihan yang tampaknya sederhana namun berdampak besar. Bagi Libra yang diwakili oleh kartu ini, energinya terasa sangat kuat. Mungkin kalian akan dihadapkan pada undangan atau tawaran yang mengharuskan memilih. Pilihan inilah yang akan menjadi pintu keberuntungan. Bagi Pisces dan Gemini, keberuntungan bisa hadir melalui orang lain. Mungkin seorang kerabat yang baru pulang kampung membawa kabar baik yang menyangkut masa depan kalian, atau seorang teman lama yang tiba-tiba memberikan informasi tentang peluang yang selama ini dicari. Taurus yang stabil mungkin akan menemukan keberuntungan dalam bentuk keputusan finansial yang tepat. Sementara Leo yang karismatik akan menarik situasi-situasi positif hanya dengan keberadaan mereka. Virgo yang sering terjebak dalam analisis akan diberikan petunjuk lewat mimpi atau firasat yang sangat kuat menuntun mereka pada pilihan yang tepat. The Lovers mengajak kalian untuk percaya bahwa tidak ada kebetulan. Pertemuan yang tidak terduga, pesan singkat yang masuk di waktu yang tepat, atau bahkan sebuah kebetulan yang membuat rencana batal demi sebuah hal yang lebih baik. Itulah bentuk keberuntungan yang sedang bergerak. Ini adalah momen di mana semesta seolah berbisik, tenanglah, jalan kalian sedang diluruskan. Percayalah pada prosesnya. Pesan dan nasihat. Dengarkan suara hati karena ia adalah kompas yang paling akurat. Taurus, pilihlah berdasarkan nilai-nilai yang membuat merasa aman dan nyaman. Virgo, percayalah bahwa tidak semua hal perlu dianalisis, kadang hati tahu jawabannya. Gemini, sambutlah pilihan-pilihan baru dengan pikiran terbuka. Leo, ikuti apa yang membuat hati bergemuruh dengan semangat, bukan sekadar sorak-sorai. Pisces, biarkan intuisi menjadi penerang dalam kegelapan pilihan. Libra, timbanglah dengan hati, bukan hanya dengan kepala. Keberuntungan sejati adalah ketika pilihan kalian selaras dengan jiwa. The Lovers telah membuka jalan pada pilihan-pilihan penuh makna. Kini, untuk melengkapi perjalanan ini, perlu memastikan bahwa raga kuat mengarungi semua berkah tersebut. Kartu kelima, kesehatan, Ace of Swords. Ace of Swords melambangkan kejelasan, kebenaran, dan kekuatan pikiran. Ia adalah pedang yang terhunus ke atas menembus kabut, membawa terang ke dalam kegelapan. Dalam konteks kesehatan, ia mengingatkan pada kekuatan mental untuk memotong kebiasaan buruk dan menegakkan disiplin baru yang lebih baik. Ace of Swords datang sebagai penjaga gerbang terakhir dalam pembacaan ini. Ia membawa pesan yang sangat jelas, jaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Menjelang Lebaran, dengan segala hiruk-pikuk persiapan dan kegembiraan, kartu ini mengingatkan 6 zodiak untuk tidak melupakan fondasi utama dari semua kebahagiaan, yaitu kesehatan. Bagi Virgo yang cenderung khawatir berlebihan pada kesehatan, kartu ini adalah pengingat untuk mengubah kecemasan menjadi tindakan preventif yang sederhana. Atur pola makan, pastikan asupan bergizi, dan jangan sampai stres persiapan Lebaran mengganggu sistem pencernaan yang sensitif. Untuk Gemini dan Libra, yang secara sosial sangat aktif, Ace of Swords meminta kalian untuk pandai memotong waktu. Terlalu banyak acara silaturahmi bisa menguras energi. Kartu ini memberi pisau untuk memotong waktu istirahat yang cukup di tengah padatnya acara. Pisces, yang mudah menyerap energi lingkungan, perlu ekstra hati-hati dengan kelelahan emosional. Meditasi singkat atau sekadar mendiri selama beberapa menit bisa menjadi pedang yang ampuh untuk membersihkan aura. Taurus yang cenderung menikmati kuliner, Ace of Swords adalah peringatan lembut untuk tetap moderat. Nikmati hidangan lebaran, tapi tahu kapan harus berhenti. Leo, dengan vitalitasnya yang besar, mungkin merasa bisa memaksakan diri. Kartu ini mengingatkan bahwa bahkan singa pun perlu tidur. Jaga pola tidur, karena kelelahan fisik bisa menurunkan sistem imun yang selama ini kuat. Pesan dan nasihat, kekuatan sejati adalah mengetahui kapan harus berhenti. Taurus, dengarkan tubuh saat ia berkata cukup. Virgo, rawat diri dengan cinta, bukan dengan kekhawatiran. Gemini, tenangkan pikiran yang berlari kencang. Leo, istirahat bukanlah kelemahan, itu adalah strategi untuk tetap bersinar.
Pisces, lindungi batas energi seperti melindungi mimpi terindah. Libra, ciptakan harmoni dalam diri sendiri dengan istirahat yang cukup. Dengan tubuh yang segar, kalian bisa menyambut setiap momen lebaran dengan senyuman yang tulus dan energi yang penuh. Perjalanan membaca kelima kartu ini telah usai. Dari Three of Wands yang membentangkan harapan asmara, Four of Swords yang mengajak beristirahat di tengah hiruk-pikuk karir, Seven of Pentacles yang menuai rezeki, The Lovers yang membuka pintu keberuntungan lewat pilihan, hingga Ace of Swords yang menjaga kesehatan sebagai fondasi utama. Semua energi ini untuk kalian para Taurus, Libra, Virgo, Pisces, Gemini, dan Leo adalah sebuah tarian kosmis yang dipersembahkan khusus menjelang Lebaran. Ingatlah bahwa ramalan ini hanyalah sebuah cermin. Ia memantulkan potensi-potensi yang sudah ada di dalam diri. Kekuatan sejati untuk mewujudkannya ada di tangan kalian sendiri. Sambutlah hari raya ini dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan tubuh yang bugar. Maafkanlah, bersyukurlah, dan cintailah. Karena pada akhirnya, keajaiban terbesar adalah kedamaian yang diciptakan dalam diri sendiri. Selamat menyambut Lebaran, semoga berkah, melimpah ruah dalam hidup kalian.